tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan kami, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kalau sampai hari ini Engkau tetap setia buat kehidupan kami. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau nyatakan setiap iman kami lewat setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
memberiku Sebab kebenaran firman-Mu mencatat bahwa setiap orang-orang yang menanti-nantikan Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Terbang tinggi bagai Raja Wali, dan kami mau pegang teguh janji firman-Mu. Selama Tuhan beserta kami tidak perlu takut. Selama Tuhan yang memimpin langkah hidup kami tidak perlu khawatir. Karena firman-Mu itu ya dan amin buat kehidupan kami. Engkau lebih dari sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kami. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup mengubahkan setiap keadaan yang ada. Bahkan Engkau Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka selamanya kami mau terus menaikkan pujian kami kepada Tuhan, menyatakan iman kami di hadapan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, ya Yesus. Kami percaya Tuhan. Yesus, biarkan pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi satu pengakuan iman kami. Kami nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Yesus sanggup memulihkan
sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup. Percaya Tuhan, Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Roh Kudus adalah pribadi yang menawan suci, yang menyertai kehidupan kita senantiasa. Izinkan Roh Kudus bekerja, menyatakan karyanya yang luar biasa, sehingga hidup kita berjalan dari kemenangan sampai kemenangan. Haleluya. Dan saat ini mari saudara kita sama-sama persiapkan benih persembahan yang sudah saudara persiapkan. Dan saya ingin membukakan satu ayat untuk kita semua. Kali ini saya akan bukakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Tapi saya ingin bacakan dari versi bahasa Inggrisnya. Saudara bisa lihat di layar saudara, dikatakan demikian. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Setiap dari kita, marilah memberi sesuai dengan apa yang saudara sudah putuskan. Jangan saudara memberi karena saudara terpaksa. Aduh, aku memberi terpaksa karena aku punya prinsip, pokoknya aku berkorban yang paling besar. Tuhan harus memberikan aku berkat yang paling besar. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa bukan memberi dengan reluctant, bukan memberi karena under compulsion, karena keterpaksaan. Dan firman Tuhan mengingatkan karena Allah mencintai pemberi yang memberi dengan sukacita. For God loves a cheerful giver. Mari jadilah pemberi, penabur yang menabur dengan sukacita. Dan saya percaya berkat Allah akan dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Dan kita akan sama-sama berdoa untuk benih yang akan saudara taburkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini, inilah benih yang akan kami taburkan. Kami beri dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara bisa memberi melalui transfer ke nomor rekening yang tertera, dan juga saudara bisa memberi melalui OVO dan sebagainya dari scan QRIS yang ada di layar saudara. Selamat menabur dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kami selalu mengingatkan bahwa saudara tidak sendirian menjalani kehidupan ini. Saudara bisa menikmati setiap acara-acara di GAB TV. Setiap hari Rabu ada ibadat Touch of Heaven pada pukul 18.00. Setiap hari Jumat ada Family Prayer Night pada pukul 18.30. Mari terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari terus lebih baik lagi di dalam hadirat Tuhan. Dan saudara, lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini mengatakan kepada kita semua bahwa kasih sayang Tuhan dan setia Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara, mari kita tetap kuat, tetap kita berpegang dalam Tuhan, karena Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Selamat menikmati hadirat Tuhan, selamat menyembah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu,
ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Ini kami Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. tangan bersama katakan terserah penuh kepada Dia. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom Gereja Allah Baik Mojokerto. Senang sekali berjumpa dengan Anda di minggu yang ketiga ini tanggal 17 Oktober. Saya percaya hadirat Tuhan nyata sekalipun saya hanya berjumpa secara online. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas dan saya seakan-akan bisa melihat begitu banyaknya jemaat yang antusias, yang luar biasa hari ini ikut kebaktian online. Saya mau kalau Anda di rumah ataupun di mobil, dimanapun Anda berada, kasih tepuk tangan dulu buat semua volunteers yang melayani hari ini. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik 1 menit buat mereka. Terus, haleluya. Dan lebih dahsyat lagi tentunya tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tepuk tangan lebih lagi, come on church. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesempatannya. Ya Pendeta Harjo Hosea, Bapak Samuel, Bapak Pendeta Samuel Hosea.
dan juga Pastor Daniel Hosea dan semua tim leadership. Such an honor, suatu kehormatan bagi saya bisa melayani setiap Anda. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita terima firman Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang sungguh manis dan lemah lembut Tuhan. Kami sadar kami manusia yang terbatas. Kami perlu anugerah-Mu. Bahkan hamba yang berbicara pun hamba terbatas. Hamba tidak lebih layak atau lebih kudus dari semua yang mendengarkan. Tapi hamba diberi kesempatan hari ini untuk melayani gereja Allah baik. Dan hamba sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh Allah yang baik bagi setiap jemaat gereja Allah baik. Kami percaya pagi hari ini ataupun yang menonton siang, sore dan malam menerima rema yang baru dari Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Saya sedang berkhotbah tentang seri Mazmur 23 di gereja yang saya gembalakan di New Life Church di Surabaya. Dan saya juga digerakkan Tuhan untuk khotbah ini karena GAB bukan hanya saya tidak merasa seperti tamu. Tapi mudah-mudahan saya enggak GR ya. Bukan cuma saya yang merasa, tetapi saya merasa sudah seperti keluarga Anda dan Anda keluarga saya. Yang setuju tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Atau boleh kasih komen di kolom komentar di YouTube. Haleluya. Mazmur 23. Doakan gereja kami akan memakai ballroom yang kami sedang bangun di Ciputra World. Ya, seperti mungkin beberapa Anda yang sudah kenal, bahkan mungkin belum kenal, saya perkenalkan diri sekali lagi. Saya Irwan Alexander, gembala dari GBI New Life Ministry, New Life Church di Surabaya. Dan kami saat ini ada di Panglima Sudirman di pusat kota. Dan bulan November kami juga akan ada di Ciputra World. Ada New Life Ballroom di Ciputra World 2 Surabaya. Amin. Nah, doakan ya supaya bisa menempati tepat waktu di bulan November. Kita baca dulu, saya cuma satu ayat saja. Saya akan bahas ayat yang keempat. Tapi kita baca dari ayat yang pertama. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3 yuk. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya pernah tulis lagu dari Mazmur 23 ini. Kira-kira mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Saya tulis lagu ini bersama adik saya yang nomor 2. Ketika itu masih kita ngeband bersama-sama Amazing Boys Band. Mungkin pernah tahu dulu kami bahkan sempat pernah konser di GAB. Ya, saya pengen nyanyikan lagu ini sama-sama sebelum saya khotbahkan supaya kita lebih mengerti Mazmur Daud ini benar-benar keluar dari hati Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sama-sama angkat tangan katakan. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku sedang berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Engkau besertaku. Sama-sama katakan, ku tak akan takut. Ku tak akan takut, sebab Engkau besertaku. Ku
tak akan takut, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Tuhan banyak ngomong soal hati. Hari ini langsung ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Garis bawahi dulu kata sekalipun. Apa artinya sekalipun? Artinya masalah tidak terelakkan. Kita masih hidup di dunia yang tidak sempurna ini. Banyak di tengah-tengah pandemi ini jemaat yang berkata kepada saya, bahkan meminta doa, bahkan ada yang kena COVID. Mereka mulai merasa, oh kok bisa masalah ini datang, kok bisa aku kena COVID? Kok dia enggak? Kok dia dilindungi, aku tidak? Nah, mulailah muncul intimidasi iblis. Kita mulai berpikir, oh aku kurang doa. Oh aku tidak mengembalikan persepuluhan dengan setia. Oh aku kurang kudus. Kita mulai menimbang Tuhan dengan matematika manusia. Dan kita berpikir bahwa pikiran Tuhan itu bisa kita atur. Sehingga kita gak sadar banyak di antara kita yang melayani atau melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Supaya kita lebih diberkati. Ada banyak ya Kristen yang masih seperti itu. Tapi gak ada di GAB. Amin. Oh aku mau lebih lagi melayani. Aku mau lebih lagi ikut doa pagi. Supaya aku mendapatkan yang lebih. Apa bedanya Tuhan dengan berhala? Maaf, kita kadang-kadang menempatkan Tuhan seakan-akan Tuhan itu seperti orang-orang yang pergi ke gunung ini dan gunung itu minta pesugihan. Apa bedanya dengan orang Kristen yang mentalnya seperti itu? Kalau aku lakukan ini, Tuhan akan kasih lebih. Kalau aku lakukan ini, Tuhan akan lebih berkenan. Padahal, ketahuilah, saya selalu katakan ini. Tidak ada dosa apapun yang Anda lakukan yang bisa mengurangi kasih Tuhan dalam hidupmu. Dan juga tidak ada kebaikan apapun yang Anda lakukan yang bisa menambah kasih Tuhan dalam hidupmu. Artinya apa? Kasih Tuhan sudah sempurna, kasih Tuhan itu kekal, kasih Tuhan itu luar biasa. Dan kasih Tuhan itu segala-galanya. Dia mengasihi engkau titik. Tapi kenapa masih ada masalah? Daud juga berkata, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Kalau ada keluargamu mungkin yang dipanggil Tuhan karena COVID. Saya selalu katakan, ya saya menguatkan beberapa orang. Bahkan saya bisa kesaksian bulan April kemarin. Tuhan izinkan melalui COVID, ayah kandung saya dipanggil Tuhan. Ketahuilah, bukan COVID yang membuat anak Tuhan meninggal. Kalau ada seseorang yang meninggal kebetulan kena COVID, Tuhan hanya izinkan melalui COVID. Kesayangan Tuhan itu dipanggil Tuhan. Artinya gini, jadi jangan takut sama COVID-nya. Kalau orang dalam Tuhan, hidupnya dalam kedaulatan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan pernah takut. Karena poin yang pertama yang kita belajar, yaitu yang pertama, masalah. Ya, itu masih terjadi. Masalah akan selalu ada di dunia yang tidak sempurna. Jadi kalau ada masalah jangan koreksi diri, jangan itu. Tapi kalau ada masalah, lihatlah Kristus, pandang dia. Saya bikin quote seperti ini, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan orang Kristen selalu lepas dari badai dan masalah. Tetapi Tuhan berjanji ia akan selalu beserta kita dan membawa kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Artinya melalui masalah kita melihat kebesaran Tuhan, itu nanti poin yang kedua. Makanya kenapa hari ini pengertian kita harus benar tentang Tuhan. Jangan kalau ada masalah kita menyalahkan Tuhan atau kita menyalahkan diri kita. Tahukah Anda bahwa Tuhan beserta dengan Anda? Dan hari ini kita mesti hatinya berubah. Bertobat itu setiap hari. Saya pun bertobat setiap hari. Bertobat artinya change our mind. Karena Allah Roh Kudus yang mengubah hati lalu pikiran kita. Kalau kita selalu mengkaitkan masalah dengan dosa, masalah dengan kita kurang beramal, kita kurang melayani, kita akan menjadi Kristen yang gampang kecewa. Kita akan menjadi Kristen yang gampang punya mental yang salah. Kita akan menjadi Kristen yang sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan. Makanya kenapa hari ini milikilah pengertian yang benar. Kalau ada masalah datang, ketahuilah
Bahwa masalah itu memang ada di dunia ini, titik. Gak ada hubungannya dengan Anda kurang kudus, Anda kurang suci, Anda kurang berdoa, atau yang situ lebih dilindungi. No. Dan yang kedua, pengertian. Ya, ini quote yang saya juga bikin kita sama-sama baca. Ya, pengertian yang salah tentang Tuhan akan menciptakan gaya hidup yang salah. Makanya kenapa banyak orang Kristen yang dikit-dikit kecewa. Ada masalah kecewa. Ada apa sedikit nyalakan Tuhan. Tetapi pengertian yang benar tentang Tuhan akan membuat hidup kita berkemenangan. Ayo kita baca sama-sama sekali lagi quote ini. Pengertian yang salah tentang Tuhan akan menciptakan gaya hidup yang salah. Tetapi pengertian yang benar tentang Tuhan akan membuat hidup kita, hidup gereja Allah baik, berkemenangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Saya lanjut. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Garis bawah yang kedua, kata lembah kekelaman. Lembah kekelaman menggambarkan apa? Lembah kekelaman itu menggambarkan keterbatasan kita. Lembah kekelaman ya, kalau Anda tahu, gembala itu selalu membawa domba-dombanya. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, kita sadar atau tidak, seringkali gembalalah yang menuntun dan membawa domba-dombanya. Bukan untuk tinggal, tapi untuk melewati lembah kekelaman. Gak percaya? Kita buka referensinya. Matius 4 ayat 1. Makanya kalau ada lembah kekelaman, jangan melulu menyalahkan iblis. Jangan melulu mengkambing hitamkan orang lain. Tapi Tuhan juga membawa umatnya berjalan melalui lembah. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Siapa yang membawa Tuhan Yesus melalui padang gurun? Roh Kudus. Tetapi dia dicobai. Kita nggak dicobai lagi. Ya, kita hanya diuji hatinya sama Tuhan hari ini. Kalau lewat lembah kekelaman, kita cuma hatinya mau dimurnikan sama Tuhan kok. Kita lebih cinta dunia atau kita lebih mencintai apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang Tuhan pikirkan tentang harusnya pikiran kita sekalipun kita hidup di dunia. Pikiran kita tuh harusnya selaras dengan sorga. Kadang-kadang Tuhan izinkan lembah kekelaman supaya kita tidak mencintai dan tidak terlalu mencintai dunia yang gak sempurna ini. Nanti janji baca di rumah. Siapa yang mau baca di rumah? Angkat kedua tangan ya, saya mau lihat dari sini. Ya, referensi ayat berikutnya dari Markus 6 ayatnya yang 45 sampai 52. Ini tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kalau ada baca ayatnya, siapa yang menyuruh murid-murid ke seberang? Apakah Tuhan tidak tahu akan ada badai? Yang menyuruh juga Tuhan. Tuhan tahu akan ada badai. Tapi di tengah badai itu, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kalau tidak ada badai, mereka tidak melihat kuasa dan mujizat Tuhan yang berjalan di atas air. Lembah kekelaman, saat ini mungkin Anda mengalami itu. Seakan-akan di dalam lembah kekelaman Anda tidak ada persediaan. Lembah kekelaman ngomong tidak ada penyediaan air. Tidak ada penerangan. Semuanya gelap, kanan kiri semua batu. Lembah kekelaman ngomong soal keterbatasan. Lembah kekelaman ngomong soal tidak ada visi. Lembah kekelaman ngomong soal bahaya binatang buas. Tetapi gembala itu tahu setelah melewati lembah kekelaman selalu ada dataran yang lebih tinggi. Di mana di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan di dalam lembah kekelaman sekalipun dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah gembala yang baik. Makanya ada lagu yang berkata, Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku. Dan apa? Dan bawaku ke air tenang. Menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan takut ku melangkah
neraka, sebab Engkau besertaku. Sekalipun dalam lembah kekelaman, lembah itu akan punya suasana atmosfer sorga ketika gembala yang baik ada di sana. Bahkan saya kasih perumpamaan seperti ini. Sekalipun di neraka, kalau ada Yesus Kristus Tuhan, neraka akan menjadi sorga, betul? Jadi kalau Anda melewati lembah hari ini, jangan kecewa. Karena apa? Poin yang kedua. Ayo kita baca sama-sama poin yang kedua. Masalah yang terjadi membuat kita melihat kebesaran Tuhan. Sehingga hari ini Anda bisa bernyanyi, How great is our God. Sing with me, how great is our God. Di dalam lembah nyanyikan, all will see how great. Semua akan melihat, how great is our God. Bukan cuma membuat kita melihat kebesaran Tuhan. Hari ini saya tambahin, masalah yang terjadi membuat kita dan orang lain akan melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Makanya kenapa kalau Anda hari ini kejar sukses, Alkitab berkata, kalau keinginanmu hanya kaya, batalkan niatmu itu, kata Amsal. Wow, harusnya slogan orang Kristen bukan successful, bukan sukses. Tetapi slogan orang Kristen harusnya adalah berbuah. Saya selalu katakan ini, lembah kekelaman akan membuat hati kita murni. Seringkali lembah kekelaman akan memurnikan bahkan apa yang kita produksi. Pelayanan kita. Pandemi ini baik buat gereja Tuhan, untuk kita hamba-hamba Tuhan juga termasuk saya. Dimurnikan, diingatkan kembali bahwa pelayanan itu benar-benar tentang jiwa-jiwa. Pelayanan benar-benar tentang hati yang didedikasikan untuk Tuhan. Sehingga hari-hari ini istilah celebrity pastors, pendeta selebriti sudah tidak boleh ada lagi. Melalui lembah kekelaman ada pemurnian. Melalui lembah kekelaman bahkan ada kemenangan. Jadi kalau hari ini Anda di dalam lembah, jangan Anda salahkan Tuhan atau salahkan dirimu. Nikmati lembah itu bersama dengan Tuhan. Karena engkau tahu setelah lembah itu akan ada tempat yang lebih tinggi, lebih baik. Tempat lebih baik, lebih tinggi bukan hanya ngomong soal sukses di dunia. Saya selalu katakan ini, orang sukses belum tentu berbuah. Tetapi yang Tuhan kejar adalah untuk supaya Anda berbuah. Karena apa? Orang yang berbuah pasti sukses. Saya ulang ya, orang yang sukses belum tentu berbuah. Tetapi orang yang berbuah pasti sukses. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Dia dapat terobosan kok aku tidak. Dia kok bisa lebih kaya. Kalau Anda cuma kejar kaya, Anda gak usah jadi Kristen. Karena Tuhan itu adil, ada yang namanya universal law, hukum universal. Orang yang rajin bisa pintar, orang yang rajin bekerja bisa kaya. Semuanya dapat kesempatan yang sama di bawah matahari, kata Tuhan. Makanya kalau orang Kristen cuma kejar berkat, mujizat. Berubah, kita kejar Kristus. Berkat terbesar adalah Kristus. Berkat yang besar adalah semakin seperti Kristus, semakin karakternya diubahkan seperti Kristus, semakin melibatkan kita dalam rancangan Kristus yang besar di dunia ini, semakin mencintai Kristus, semakin melayani Yesus. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kata-kata yang terakhir, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nanti selanjutnya saya akan selesai di sini. Sebab engkau besertaku. Waktu saya saat teduh, Tuhan katakan gini, coba baca lagi dari ayat yang pertama. Apa yang berbeda di sini? Saya merenungkan lagi, saya lihat. Sadar gak kita? Mazmur Daud dari ayat yang pertama, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Lalu apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sadar? Di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Daud terus berkata, Ia
Iya. Tetapi ketika dia mengalami lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Ia atau bukan? Daud berkata, sebab Engkau. Dia gak lagi ngomong iya. Dari yang kelihatannya jauh, iya. Dari yang kelihatannya kita cuma mengejar karya tangan Tuhan. Oh, mujizat kesembuhan, saya percaya itu terjadi. Saya pun sampai hari ini tetap menginjil dan kesembuhan tetap terjadi. Bulan lalu kami bersyukur bisa menginjil di penjara Medaeng lewat Zoom. Dan ada 12 orang narapidana memberikan dirinya dibaptis. Saya masih percaya dengan kuasa mujizat. Saya percaya dengan lawatan Tuhan. Tetapi jangan kejar hanya tangan Tuhan. Daud mengejar hatinya Tuhan lebih daripada tangannya Tuhan. Lihat. Lalu Daud berkata, sebab Engkau, it becomes personal. Di ayat yang keempat ini dia berani klaim kalau Tuhan, Engkau, itu berarti apa? Tuhan, aku punyamu dan Engkau Tuhanku. Wow, Daud punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dan dia berani berkata, aku tidak takut. Bukan sebab Ia, tapi Ia berubah menjadi Engkau besertaku. 2 ayat tambahan Yesaya 41. Tuhan tetap pegang kendali. Jangan berpikir negatif. Bagaimana kalau ada wave ketiga dan ini dan itu. Lihat, pegang ayat ini. Gereja Allah baik. Yesaya 41. Saya minta ditayangkan. Dikatakan ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau sih. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Tuhan gak ngomong janganlah bimbang. Kamu harus lakukan ini. No. Itu Tuhan yang lain. Ini Tuhan yang benar-benar Tuhan. Raja di atas segala raja. Dia yang lakukan segala sesuatu. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan. Tuhan adalah Tuhan yang berperang ganti aku. Dan aku hanya diam saja. Semuanya tentang Dia. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan sudah berkata, aku menyertai engkau, gereja Allah baik. Sebab aku ini Allahmu, gereja Allah baik. Aku meneguhkan engkau, gereja Allah baik. Aku akan memegang engkau, gereja Allah baik. Yang membawa dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Semuanya tentang Dia, semuanya karena Dia berkuasa, semuanya karena Dia berdaulat, karena Dia segalanya. Dia pusat dari kekristenan kita, Dia pusat dari kehidupan kita, Dia pusat daripada segala sesuatu. Berhenti untuk menaruh Anda sebagai pusat. Makanya doa kita harus berubah. Bukan cuma gini, Tuhan, aku mau melibatkan Engkau dalam pekerjaanku, amin. Aku mau melibatkan engkau dalam pelayananku, amin. Tetapi doa yang lebih baik itu seperti ini. Tuhan, libatkan aku yang begitu rentan ini. Libatkanlah aku yang begitu kecil ini dalam rencanamu yang begitu besar. Itu baru menunjukkan semuanya tentang Dia. Bukan melulu ini Tuhan pekerjaanku, berkati pekerjaanku, berkati pelayananku, berkati. No. Aku mau libatkan engkau. Itu betul, gak apa-apa doa seperti itu. Tapi saya mau ajarin, bukan menggurui kita. Untuk doa yang lebih naik level, itu Tuhan, aku yang begitu kecil ini. Kami berdoa untuk pembangunan yang terus terjadi. Sekalipun di tengah pandemi, tantangannya banyak. Saya tahu gembala Anda juga adalah gembala yang serius, gembala yang mencintai domba-dombanya. Bapak-bapak senior saya ini. Mereka juga pasti mengalami bagaimana ketika Tuhan stretch, Tuhan membawa visi itu kepada visi yang lebih besar. Tuhan mau gereja itu jadi pengaruh lebih besar. Tapi tiba-tiba kok ada pandemi, kita masih baru sign kontrak lalu pandemi. Tapi saya melihat Tuhan menuntun. Dia membimbingku, saya lihat itu. Ke air yang tenang, sekalipun orang bilang mustahil. Tapi saya selalu pegang, Ia menyegarkan jiwaku. Ini gerejamu Tuhan. Gereja Allah baik juga adalah gerejamu. Ia menuntun kami ke jalan yang benar. Sekalipun aku sedang berjalan di
dalam lembah kekelaman. Ku tak akan takut. Sama-sama katakan. Sebab Engkau besertaku. Wow, ku tak akan takut. Sebab Engkau besertaku. Bukan iya, tapi apa? Sama-sama yuk jemaat gereja Allah baik. Ku tak akan takut, sebab Engkau besertaku. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, kita baca sama-sama. Masalah membuat kita sadar bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bawa 3 poin ini pulang. Ayo kita baca lagi dari poin yang pertama. Yuk kita baca lagi dari poin yang pertama. Masalah akan selalu ada di dunia yang tidak sempurna. Yang kedua apa? Masalah yang terjadi membuat kita melihat kebesaran Tuhan. Tadi saya tambahi ya, membuat kita dan dunia melihat kebesaran Tuhan. Yang ketiga, masalah membuat kita sadar bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan seluruh jemaat GAP dan seluruh pastoral team. God bless you. Mari kita berdoa. Terlebih dahulu kita arahkan tangan. Buat Bapak Gembala. Berdoa buat Bapak Gembala Harjo Hosea. Juga Bapak Gembala Samuel Hosea. Dan seluruh keluarga. Bahkan Pastor Daniel Hosea. Kami arahkan tangan kami berdoa. Untuk gembala-gembala kami yang luar biasa. Bahkan 3 generasi kami melihat sudah melayani Tuhan. 4 generasi bahkan sampai generasi-generasi keturunanmu benar-benar perkasa di hadapan Allah, di hadapan setiap manusia, menjadi berkat bagi banyak orang. Bersyukur kami berdoa untuk perlindungan Tuhan. Benar-benar berdoa untuk hikmat Tuhan, untuk memimpin jemaat gereja Allah baik menjadi jemaat yang benar-benar berpusat kepada Kristus Yesus saja. Tutup bungkus semua keluarga dari gembala-gembala kami ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berkati gembala-gembala yang luar biasa di dalam nama Yesus beserta semua full-timers dan seluruh pastoral team. Dan Hamba juga berdoa saat ini untuk setiap jemaat Tuhan. Mereka bukan hanya mencari pemulihan karena di tengah-tengah urapan seperti ini, mereka sudah terima pemulihan. Mereka bukan minta kesembuhan melulu, tetapi di tengah-tengah pengurapan seperti ini saya percaya yang sakit sudah disembuhkan. Bahkan ada orang-orang yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya, aku tolak di dalam nama Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera Tuhan atas seluruh jemaat. Mereka akan semakin mengerti bahwa Kristus mencintai mereka, memilih mereka, mendampingi mereka, beserta dengan gereja Allah baik selama-lamanya. Kami serahkan jemaat yang luar biasa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terima kasih gereja Allah baik, Anda luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Semua yang sudah diurapi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hope to see you guys soon. Hope to see you soon. Bless you. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari saat ini kita tengadahkan tangan kita ke surga untuk menerima berkat Tuhan. Mari dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih Anda sudah bergabung di online service Gereja Allah Baik Mojokerto.
Sesuai peraturan dari pemerintah, minggu depan ibadah akan tetap dijalankan secara online. Anda dapat membagikan link ibadah kepada teman atau saudara Anda agar mereka bisa mengikuti ibadah. Anda dapat subscribe channel YouTube GAB TV agar Anda tidak tertinggal informasi tentang ibadah terbaru. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Yang pertama, Anda dapat datang ke gereja pada pukul 8 sampai 12 siang untuk dapat memberikan persembahan di kotak persembahan. Yang kedua, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Allah Baik. Dan yang ketiga, Anda dapat scan barcode pada aplikasi e-wallet Anda. Sampai jumpa pada ibadah online service minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.